Pagi itu, seorang tamu datang sowan ke Wali Paidi. Bukan sekadar silaturahmi, tapi ada niatan tersembunyi, ingin menguji sejauh mana keramatnya Wali Paidi. Diam-diam ia berbicara dalam hati, berharap Wali Paidi menangkap isi pikirannya. Di ruang tamu yang beralaskan karpet hijau, sudah usang dengan corak belang putih di sana-sini, Wali Paidi duduk santai menikmati rokok terakhirnya. Di depannya ada 3 asbak bambu yang diletakkan sembarangan. Sementara itu, si tamu memperhatikan dalam diam, membatin, enaknya kalau ada kopi hitam panas dan sebungkus rokok surya. Belum sempat ia menyelesaikan pikirannya, seorang wanita tua datang membawa nampan berisi 2 gelas kopi hitam jajan pasar dan 2 bungkus rokok, 1 refill, 1 surya. Ia meminta Wali Paidi mendoakan suaminya yang telah wafat setahun lalu. Setelah doa dipanjatkan, wanita itu pergi dengan wajah berbunga-bunga. Wali Paidi menyodorkan secangkir kopi dan sebungkus rokok surya kepada tamunya. "Monggo, Gus," diminum kopi Thai. Tamu itu tersentak. Dalam hati yang membenarkan, Wali Paidi memang keramat, tahu isi hatiku. Suasana tetap hening, hanya kepulan asap rokok yang saling berkejaran di udara. Si tamu akhirnya memutuskan pamit, berniat melanjutkan perjalanan mencari donatur untuk acara santunan anak yatim. Namun, sebelum sempat berdiri, seorang pemuda datang membawa amplop coklat. "Alhamdulillah, Mas Paidi, sawah saya sudah laku. Terima kasih atas doanya," kata si pemuda, menyerahkan amplop lalu segera berpamitan. Wali Paidi menepuk-nepuk amplop itu, tersenyum tipis. "Lumayan banyak, bisa buat tambahan acara santunan anak yatim," ujarnya, lalu tanpa ragu menyerahkan amplop tersebut kepada tamunya. Si tamu terkejut, tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Dalam hati, ia berkata, Wali Paidi ini tidak hanya keramat, tapi juga sangat dikdaya. Tiba-tiba Wali Paidi berkata, "Keramat hanya anugerah dari Allah. Manusia tak punya daya dan upaya. Lagi pula, keramat ini masih kalah dengan wanita tua dan pemuda tadi." Si tamu terdiam. Wali Paidi melanjutkan, "Kedudukan mereka lebih mulia karena sabda Nabi Muhammad, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Tubuh si tamu berguncang, kepalanya semakin tertunduk, air mata mulai mengalir deras. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa keikhlasan dalam memberi jauh lebih mulia daripada sekadar mencari keajaiban. Sementara itu, Wali Paidi masih asyik menikmati kopinya, menghisap rokok dalam-dalam, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati tamunya. Pagi itu, setelah tamu yang menangis terseduh-seduh pergi, Wali Paidi tetap duduk di tempatnya. Kopi di cangkir tinggal separuh, rokok masih mengepulkan asap tipis ke udara. Seperti biasa, ia menikmati suasana tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, datang lagi seorang tamu. Kali ini, seorang lelaki parubaya dengan wajah lelah. Pakaiannya sederhana, sedikit lusuh, dan tangannya terlihat kasar seperti pekerja keras. Ia duduk dengan sopan di depan Wali Paidi, menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Maaf mengganggu, Kang Paidi. Saya dengar dari orang-orang kalau panjenengan suka membantu. Saya ini sudah 3 hari sulit makan, pekerjaan serabutan gak ada yang cocok, dan anak di rumah sudah nangis kelaparan. Mau utang ke warung sudah gak dikasih lagi. Saya bingung, Kang." Wali Paidi hanya mengangguk-angguk. Bukannya langsung merespons, ia justru mengambil rokoknya lagi. Setelah menyalakan, lalu menyedot dalam-dalam. Hening sejenak. Lelaki itu menunduk, merasa semakin tak enak hati. Namun, sebelum ia berbicara lagi, tiba-tiba seorang wanita masuk membawa sepiring nasi uduk lengkap dengan lauknya, juga 1 gelas teh hangat. "Kang Paidi, saya tadi masak nasi uduk lebih. Barangkali panjenengan mau sarapan?" Wali Paidi menerima piring itu dengan santai. Tanpa berkata apa, ia meletakkan nasi uduk itu di depan tamu yang sedang kelaparan tadi. "Monggo, makan dulu." Lelaki itu terkejut, tapi langsung mengambil sendok dan mulai makan dengan lahap. Air matanya hampir menetes karena terharu. Wali Paidi hanya tersenyum tipis, kembali menyeruput kopinya. Setelah lelaki itu selesai makan, Wali Paidi membuka laci kecil di sampingnya, mengambil selembar uang, dan menyodorkannya. "Ini buat tambahan beli beras di rumah. Tidak seberapa, tapi semoga cukup buat beberapa hari ke depan." Lelaki itu menerimanya dengan gemetar, lalu langsung bersujud di depan Wali Paidi. "Kang Paidi, panjenengan ini wali beneran. Saya baru berdoa tadi pagi, langsung dikabulkan di sini." Wali Paidi menghela napas, tersenyum sambil kembali menyalakan rokoknya. "Gus, yang memberi itu bukan saya. Itu doa panjenengan sendiri yang dikabulkan Allah. Saya ini cuma kebetulan jadi perantara saja." Lelaki itu menatap Wali Paidi penuh haru. Setelah berterima kasih berkali-kali, ia akhirnya pamit.
Saat lelaki itu sudah pergi, Wali Paidi kembali menyeruput kopinya yang mulai dingin. Dalam hati, ia tersenyum. Hidup memang penuh keajaiban, tapi keajaiban yang sejati datang dari hati yang benar-benar berharap kepadanya. Di luar sana, suara ayam berkokok bersahutan, matahari mulai naik lebih tinggi. Dan di rumah Wali Paidi, keajaiban-keajaiban kecil terus terjadi, tanpa perlu ada sorotan dan kehebohan.